Boten-boten aja dah. Baru satu tarikan. Kenapa, Bang? Tanya kempes. Waduh, telat ya saya. Mana lagi ada tes. Habis gimana? Saya juga nggak mau ban saya kempes. Kalau saya lebih senang perut saya yang kempes. Kenapa, Bang? Ntar dulu dong, bayar dulu. Kan perginya sampai kampus. Kampus itu udah dekat. Tuh, kelihatan. Bang, saya ini mahasiswa hukum. Tahu hukum. Negara kita kan negara hukum. Jadi perjanjian harus dipatuhin. Oh, gitu. Boy, Eh, hari ini nggak jadi tes. Bagusnya lagi sakit. asik dong. Biar aja yuk. Ayo. Ntar dulu. Janjian kita gimana nih? Situ kan gak jadi ke kampus. Saya bisa nuntut nih. Tuntut aja tuh dosen saya. Tuntut aja sendiri. Masuk kelas sableng loh. Pinjem koran lo dong, kali aja ada lowongan. Lowongan sih banyak, Cup. Tapi bagi yang udah pengalaman. Gua kan udah pengalaman. Maksudnya, Cup, pengalaman diterima kerja, bukannya ditolak. Nggak malu lu, Cup. Tiap hari ngutang melulu. Oh, berapa duit sih utangnya di bank pisang doang? Negara aja nih, utangnya triliunan rupiah. Kagak malu? Gue sih nggak peduli pemerintah mau punya utang berapa duit. Yang penting ngutangnya bukan di warung gue. Nur, lu tadi malam nonton film India nggak? Yang bintangnya Sahrukan kan? Hi, bukan Sarukan kan. Sarukan, kannya sekali aja. Iya. Si Sarukan itu ganteng ya, Nur ya? Emang, semua orang juga tahu, Pok. Kalau Bang Juri menurut lu mirip Sarukan nggak? Menurut Pok Oneng, emangnya mirip? Kagak, Nur. Saya juga tadinya mau ngomong gitu, Pok. Cuman takut Pok Oneng tersinggung. Bakalan gue tersinggung. Gue juga ngerti. Mana bisa Bang Juri mirip Sarukan? Orang badannya aja gemuk begitu. Kalau dia bisa ngurusin badannya, baru dia mirip Sarukan. Nah, ini ada nih lowongan yang nggak perlu pengalaman. Lowongan apaan, Cup? Debt collector. Debt collector apaan sih? Artinya, tukang nagih utang. Loh, kok jeruk makan jeruk? Enak kali ya, Nur ya. Kalau jadi bintang film kayak si Sarukan. Pasti enak, Pok. Kayak terkenal lagi. Pok, kalau Pok Oneng ketemu sama Sahrukan, Pok Oneng mau ngomong apaan? Ya nggak tahu, orang gue kagak bisa ngomong India. Kalau ada yang terjemahinnya, Pok Oneng mau minta apaan? Gue mau minta duit buat nambahin modal salon. Emang lu kagak mau kayak orang-orang, Cup? Si Ucup sih mau kayak orang lain, Pok. Tapi orang lain kagak ada yang mau kayak si Ucup. Jangan ngeledek lu. Canda, Cup. Sampai diambil di hati. Ngomongin yang lain aja kan banyak, It. Kira-kira ngomongin apaan ya, Pok? Biar Ucup nggak tersinggung. Soal cewek? Nggak juga. Soal duit? Apa lagi? Soal kerjaan? Sama juga bohong.
Soal bola. Soal bola gimana, Cup? Kalau soal bola, boleh, It. Gue nggak bakalan kesinggung tuh. Nah, Ane inget, Cup. Minggu lalu, ente kalah taruhan sama Ane. Tapi ente belum bayar. Rapi kan? Iya, Pok. Makasih ya. Iya. Tuh, cakep. Kawane mahena. Mereka resal. Pulang dari pasar seneng banget. Ada apaan sih, Mak? Pokoknya hari ini hati emas sedang berbunga-bunga. Kayaknya di pasar ada yang mencuri hati emak nih. Tahu aja, Lenar. Bener, Mak. Ya udah deh, Mak. Kalau hatinya kagak ada, sambal goreng pete juga enak kok. Udah, jangan terusin dah ngomongannya sama lu ah. Ntar hati gue yang lagi berbunga-bunga jadi rontok. Pok, lu pulang dulu ya. Nih, Pok. Makasih ya, Pok. Iya, iya. Duh, elah. Mau pakai lipstik segala? Mau ke kondangan siapa sih, Mak? Emangnya kalau pakai lipstik cuma mau kondangan aja. Ya enggak sih. Lalu mau pakai lipstik mau ke mana? Ya kalau Oneng sih biar Bang Juri kalau pulang hatinya seneng lihat Oneng pakai lipstik. Sama. Tumben, emak pengen nyenengin hati Bang Juri. Bukan si Juri. Pintar. Jadi nyenengin siapa dong? Selamat siang. So. Maaf, Bu. Cari bajai lain aja deh, Bu. Bukan nih. Maaf Bang Juri, bukannya saya mau kurang ajar. Omine. Saya kirain siapa? Maaf Bang Juri, saya habis nganterin dagangan celana ke kos anak mahasiswa. Maaf Bang Juri, bukannya saya kurang sopan, tapi Tapi apaan? anu Bang Juri sobek. Omine, kalau ban bajai namanya bukan sobek, bocor. Nah kalau celana baru sobek. Maaf, tapi emang itu maksud saya. Maksudnya apa? Maksud saya celana Bang Juri bocor. Tadi siapa tuh orang India yang nyariin rumah emak? Mana Ane tahu, Cup. Tanya aja deh sendiri sono sama orangnya. Lu samperin aja sendiri, Cup. Siapa tahu dia produser sinetron. Wah, iya tuh, Po. Siapa tahu aja dia lagi nyari pemain film buat main di India. Iya nggak? Mas, Cup. Cocok bener jadi peran ular kobra. Udah patok onta. Tahu nggak lo? Ngambek. Pomine, saya pakai celana Pomine dulu deh. Saya malu nih. Maaf Bang Juri, bukannya saya pelit, tapi apa nggak lebih malu Bang Juri pakai celana perempuan kayak punya saya? Maksud saya celana panjang yang Pomine jual. Maaf, boleh aja, tapi Bang Juri mau bayar cash apa kontan? Urusan bayar ntar di rumah. Yang penting saya bisa tukar celana nih, ya. Iya deh. Tolong liatin ya, kalau ada orang lewat, ya.
Tukang bajanya kemana, Bu? Maaf, dia nggak bisa narik. Tapi memang dia nggak bisa narik. Kenapa? Maaf, bukannya saya nggak mau kasih tahu alasannya, tapi tukang bajanya nggak mau orang tahu alasannya. Ini yang ini kekecilan. Maaf Bang Juri, itu ukurannya L, udah yang paling besar. Yang double L ada? Maaf, nggak ada. Soalnya langganan saya ukurannya normal semua. Ini nggak muat. Tolong bantuin bukanya. Ayo, ayo cepet buka. Maaf Bang Juri, hati-hati. Nanti sobek. Maaf, saudara harap ikut ke kantor kami. Bapak dan Ibu sudah berbuat mesum di tempat terbuka. Saya ke dalam dulu ya. Emangnya emak saya sama Mas itu sebenarnya lagi ada urusan apaan sih? Oh, saya ada urusan bisnis bahan. Katanya Bu Eti punya usaha konveksi untuk ekspor. Jadi bukan bisnis Ati. Bentar ya. Emak, emangnya emak punya bisnis konveksi buat ekspor ya? Ih, itu akal-akalan gue aja supaya sering ketemu sama dia. Maksudnya? Nih, kalau kita sering ketemu, berdua-duaan, lama-lama bisa jatuh cinta. Orang Jawa bilang, waiting tresno, jalaran soko kulino. Wey. Tapi kan si Raul orang India, mana bisa dia bahasa Jawa? Neng, itu kan pribase kate. Si Raul masih muda. Apa dia mau sama janda kayak emak? Sekarang kan udah ada lagunya, Neng. Dengerin ya. Ku coba-coba melempar menggigit, manggis ku lempar, bangga ku dapat. Iya. Ku coba-coba melamar gadis, gadisku lamar jandaku kualat. Jadi situ benar dari India. Iya, saya lahir di Bombay. Kenal sama Syahrukh Khan nggak? Kenal? Kira-kira ada pekerjaan buat saya nggak? Oh, kebetulan saya lagi butuh orang buat asisten saya. Asisten sutradara? Sorry ya. Kelamaan nunggunya ya. Nggak apa-apa, Mak. Jangan panggil emak dong. Kan saya udah kasih tahu nama saya lagi di pasar. Eti Kapur. Emang nggak pernah ngasih tahu Oneng kalau kakek Oneng tukang dagang kapur? Bapaknya si Oneng udah lama mati. Jadi sekarang saya jande. Iya, makanya emak kepengen situ ngelempar emak pakai manggis. Masa orang ganti celana dibilang mesum? Bukan masalah ganti celananya, Mas. Tapi perbuatan situ sebelum ganti celana yang tidak bermoral. Maksud situ ganti ban bajai? Jangan pura-pura bodoh, Mas. Mbak ini saksinya. Iya, tadi ibu ini buka celana abang ya kan? Maaf, emang benar. Nah, tuh kan? Maaf, tapi saya cuma mau cari duit. Maksudnya celana saya kan sobek. Nah, kebetulan pemennya ini... Udah. Jelasin aja nanti di kantor kami. Itu ban bajai dimasukin ke bajai. Sempat-sempatnya lagi ganti ban. Gituan. Ayo ikut kami.
Kan saya lagi ngomongin kerjaan sama Pak Rahul. Ini kartu nama saya. Besok kamu udah bisa mulain kerja tempat saya. Makasih Pak Rahul. Udah, mau ngapain lagi? Sono ke warung Seleha, kek. Mama, saya diledekin mulu, utang saya banyak. Udah lu sekarang ngutang lagi, bilang gue yang suruh. Sekarang kita bebas deh ngobrol. Kita cuma dua-duaan aja. Gak ada yang ganggu. Assalamualaikum. Mau ngapain dong? Mari. Saya dengar Mak punya kenalan baru ya. Boleh dong dikenalin. Ada apa nih, Mak? Lu jangan coba-coba ganggu dia. Ntar pacarnya marah, baru tahu rasa lu. Emangnya dia udah punya pacar? Udah. Maaf Bang Juri, celana saya kapan dibayar? Ntar kalau udah muat. Ngapa lu? Liatin gue. Kagak, Bang. Karena gue robek tuh. Besok-besok kalau mau narik pakai sarung aja, Bang. Sekarang kita udah bebas ngobrol. Abang udah pulang nih. Sial banget gue hari ini. Emang kenapa? Karena gue robek. Pantat gue kelihatan sama orang. Ban gue pecah. Mending gitu sih, Bang. Daripada ban abang yang kelihatan, tapi pantat abang yang pecah, ayo milih mana? Nah, udah tahu begitu. Kalau celananya emang cuman ada ukuran L, mestinya abang pakai 2 sekaligus. Kan jadinya double L. Bisa stroke gue ngomong sama lo. Tuh India siapa sih? Yang ngobrol sama mak lo? Kok abang tahu kalau dia orang India? Ya tahu. Dari tampangnya juga gue tahu. Tuh orang asalnya dari mana? Kagak bisa, Bang, ngeliat orang dari tampangnya. Nih, abang kan orang Betawi kan? Iya. Coba, abang perhatiin Betawi-Betawi lain. Mana ada yang hidung sama mukanya bulat, apalagi perutnya gendut. Neng, orang Palimanan juga nggak ada yang oon kayak lo. Sekarang semua pengganggu udah di tempatnya masing-masing. Jadi kita sekarang bebas lagi ngobrolnya. Halo? Kya hua Mama Ji? Ya, aja. Sorry Bu Eti, saya harus kembali ke toko. Ada yang mesti saya selesaikan. Besok saya datang lagi. Permisi. Mas, tunggu. Ada apa Bu? Ada apa sih? Situ ke rumah Mak? Saya ada urusan dengan Bu Eti. Kalau gitu, aku juga mau ada urusan dengan situ. Ini ngapain apa? Nanti saya bawain. Kebetulan keluarga saya yang di Depok perlu kain seragam sekolah. Jadi memerlukan kain yang banyak. Ya? Mau nggak situ bareng-bareng sama saya nawarkan barangnya situ ke Depok? Oke. Kenalan dulu dong. Oh iya, nama saya Rahul. Saya Hindun. Hindun Malini. Cek dulu ya, Bu.
Namaskar Oneng. Kaisiho. Masker Oneng mau dikasihin siapa? Maranam eti. Hai. Hai. Maranam. Emak kok kelihatannya aneh ya, Bang? Neng, kalau emak lu nggak aneh, berarti emak lu lagi aneh. Si Oneng ngomong serius nih. Kalau abang kagak percaya, abang lihat sono sendiri. Sono. Bohong aja sih lu ah. प्यार क्योंकि मुझे आपको यहाँ मिलना था वो भी आपके कपड़े खरीदने जय मेरा दामाद हाँ ये बात तो हाँ Iya mak, iya. ये वो तो हाय Emak lu bukan aneh lagi. Udah kagak waras. Abang jangan sembarangan apa, Bang? जय मेरा दामाद हाँ Tuh, lihat tuh. Emang udah gila. Lu bilangin sana malu tuh. Udah malam nih. Nyetel TV jangan keras-keras begitu. Abang bilang aja sono sendiri. Mana mau malu dibilangin sama orang. Nanti abang tahu. Lu gak bisa tidur nih. Ya sama aja, Bang. Kalau abang nyuruh emang ngecilin TV, nah berarti ntar omelan emak lebih kenceng daripada suara TV. Mau? Gila, gila. Ya Udin apa sih, Bang? Namanya juga orang lagi jatuh cinta. Itu amat sih. Jadi lu setuju? Malu kawin lagi? Kagak sih. Si Raul kagak bakalan demen sama emak. Gue juga tahu. Emangnya lu pikir malu bakal diam aja? Kalau cintanya ditolak sama si Raul? Kalau ntar emak tahu-tahu bunuh diri bagaimana? Masih mending. Kalau Raul yang dibunuh, sama malu gimana?
Mak, mak, bangun mak. Aduh, brengsek gua. Juri cuma mau bangunin emak supaya tidur di kamar, mak. Aduh, siapa lah yang suruh bangunin gue? Aduh, ya tampang lu jadi ngerusak mimpi gue, tahu? लेकिन फिर भी हमारी जस्सू तो हर साल जीतती है. She's so talented, you know. Stop it, Kabir. Control yourself. कोई बात नहीं जी, मारने दीजिए. हाँ, स्टूडेंट को से. Kenapa sih, Mak? Emang dasar mak lu. Gue suruh pindah ke kamar tidurnya. Malah gue yang domelin. Tidur, Bang. Sekarang kan mau udah tidur. No, suara TV-nya aja udah kagak kedengeran. TV-nya udah mati. Udah Bang, tidur deh. Jatuh ya, Mak? Mau, Mak? Kenapa lu cengar-cengir? Ya, lagian mak tidurnya di bangku bukan di kamar. Nggak ketahuan gue ketiduran di bangku. Kenapa lu kagak bangunin? Yulayani itu pelanggan. Oke, Bos. Iya. Silakan, Bu. Lihat-lihat ya. Mau cari apa ya, Bu? Kok pakai ditanya? Ini kan toko bahan. Ya cari bahan. Buat Ibu ya? Saya yang mau beli. Ya buat saya. Emang buat orang lain. Kamu pelayan kok tolol banget sih. Coba lihat yang ini. Itu, Bu. Ini nih, Bu. Loh, kan kita nggak mau beli bahan yang warnanya hijau, Mas. Tapi ibunya tadi nunjukin yang ini. Maaf, Mas. Ibu saya buta warna, jadi dia nggak bisa bedain antara warna merah dengan warna hijau. Ngomong dong dari tadi. Sebetulnya ibunya mau warna apa sih? Bentar ya, Mas. Warna apa ya? Nah, ini loh, Mas. Warna merah yang letaknya paling bawah. Hah? Udah baik, Mak. Sakit pinggangnya. Jadi gue kagak bakalan marah biar lu ledek barusan. Soalnya hati gue sekarang lagi seneng. Mak mau dapat arisan. Ih,
si Rahul mau datang lagi kemari. Mak, emang mak yakin si Raul demen sama emak? Aduh, kemana aja? Dari tadi ditungguin. Tapi saya ada janji dengan Po Indun, Bu Eti. Katanya ada saudaranya yang di Depok yang mau beli bahan buat seragam sekolah. Oh iya, saya tahu. Tadi si Hindunnya sendiri bilang sama saya, dia mau pergi duluan. Jadi Mas Rahul sama saya disuruh nyusul. Acak. Bang Said. Lihat orang Indah datang kemari nggak? Tadi sih udah datang, Poe. Tapi langsung jalan sama emak. Terus kemana ya perginya? Aneh denger sih kata emak mau nyusul Po Indun ke Depok. Kok kita kesini sih, Bu Eti? Ini kan taman, bukan rumah saudaranya Po Indun. Saya juga nggak tahu. Kenapa si Hindun ngasih alamatnya kagak lengkap ya? Coba saya lihat alamatnya. Wah, gimana sih si Hindun? Kita disuruh nyusul, tapi dia kagak kasih tahu alamatnya. Gimana kita mau nyampe ya? Kita balik aja ya, Bu Eti. Sini dulu, kita santai-santai aja dulu. Mereka ngilangin kesel kita sama si Hindun, iya kan? Mau yang warna apa ya, Mbak? Yang hitam yang paling atas. Oh, yang itu? Bukan, itu abu-abu. Iya, yang itu tuh. Bukan, yang hitam. Paman, gimana pegawai baru kita si Ucup? Ucup? Kasih, Pak. Pok Leha lihat emak udah pulang apa belum? Belum, Pok. Emang kain yang dijual si India bagus banget apa? Sampai Pok Hindun sama emak berebut beli sama dia. Bukan kainnya, Pok Leha, tapi yang jualnya itu loh. Pok Indun perlu kainnya apa perlu orangnya? Ya kalau sudah dapat orangnya, nggak perlu lagi pakai kain, Pak RT. Misi, Mas. Oh ya? Tahu rumahnya Po Hindun nggak? Tuh orangnya. Situ siapa? Saya dari toko bahan Sinarmas. Tadi ibu telepon perlu 1000 meter bahan untuk seragam sekolah dasar. Ini saya bawa contohnya. Siapa yang telepon? Saya nggak telepon ke toko bahan Sinarmas. Tapi ibu kan yang namanya Po Hindun. Iya, tapi aku nggak telepon ke tokonya situ. Sabar dulu, Pak. Kalau bukan Pok Hindun yang telepon, terus siapa dong yang telepon? Mak, pasti emak yang ngerjain saya. Jadi apaan? Jangan sembarangan nuduh loh. Emak nggak fair. Si Raul masa betah seduluan. Padahal kan mestinya aku yang jalan sama dia. Bukannya nggak fair. Lu yang kalah cepet. Aku yang bikin perjanjian duluan. Emang perjanjiannya di atas segel? Tapi emak juga kan yang telepon sama bapak itu? Gua nggak pernah ngerasa telepon ke toko bahan Sinarmas yang suruh ke...
Sabar Pak Idun. Nggak bisa, kebiasaan. Liatin tuh Pak RT. Itu kan urusan perempuan, Pak Lea. Tapi kan gara-gara lelaki. Iya deh. Mak jangan gitu dong, Mak. Begitu gimana? Sekarang apa nih? Tunggu. Sabar, Mak, ya. Sabar, Dun, ya. Nah, kebetulan Emak sama Po Indun lagi ada di sini. Lu mau ngapain, Cup? Suasana lagi panas nih. Jangan nambah masalah deh. Saya kesini tuh nganterin bos saya dari toko bahan, Pak RT. Si Rahul? Bukan. Saya Kumar, pamannya Rahul. Saya dengar dari Rahul ada 2 wanita cari suami orang India. Kebetulan saya sudah lama jadi duda. Nehi, babuji nehi. Udah dong, Mak. Kagak usah dipikirin kayak gitu. Stop it, Bunty. Control yourself. Gimana sih? Orangnya udah pergi, Cup. Udah. Terus dia kenapa pengen ketemu Emak? Mana saya tahu orang dia nggak bisa ngomong sini. Dia ngomong apaan? Kayaknya sih ngomongin dia. Si Rahul ya? Bukan. Nah, orangnya persis tuh kayak dia tuh. Sarukan, wait for me, Sarukan. Incup, yang bener. Emang orangnya mirip sama si Sarukan? Bukan. Maksud saya itu tuh yang bapak-bapak tua itu tuh.